Kali ini kita akan belajar mengenai date. Date di sini dia adalah untuk menampilkan tanggal dan juga jam. Dan di lokasi belajar Linux, di sini saya ingin menghapus terlebih dahulu, menghapus keseluruhan file yang berada di belajar Linux. Kemudian di sini kita ketikkan date. Date di sini jika teman-teman mengetikkan, dia akan menampilkan hari, kemudian ada tanggal, bulan dan tahun, lalu jam. Jam di sini dia jamnya adalah jam 10.52 PM, artinya adalah malam, dan ini sama dengan ini 22.52 waktu Indonesia Barat. Oke. Kemudian di sini kita coba main, lalu ketikkan date, kita ingin melihat panduannya. Date di sini adalah print or set the system date and time. Dan di sini ada sinopsisnya bahwa date option. Jika kita ingin menggunakan format, kita perlu menggunakan tambah. Tanda tambah di sini adalah dia adalah output dari untuk menampilkan format ini sendiri. Dan di sini ada description. Kita lihat descriptionnya, teman-teman bisa baca. Nah, di sini adalah format yang tadi saya sebutkan. Jika kita ingin menampilkan format yang di sini, misalkan ada %d, dia adalah untuk menampilkan date. Di sini kita perlu menggunakan tanda tambah untuk menampilkan format yang berada di daerah sini. Yang menggunakan %, kita perlu menggunakan tambah sebagai output dari persenan yang di sini. Kita langsung aja ke praktek. Misalkan di sini kita ketikkan date, kemudian kita ketikkan tambah, lalu %f, enter. Di sini dia menampilkan tahun yang lengkap, kemudian ada bulan dan juga tanggal. Dan jika kita tanpa tambah, di sini akan terjadi sebuah error bahwa date invalid date. Yang artinya di sini kita perlu menggunakan sebuah output untuk menampilkan format ini, dan outputnya adalah tambah. Enter. Dan muncul 2021 10 tanggal 4. Dan ini pun sama dengan kita %, lalu Y besar, lalu strip, lalu %, kemudian M untuk mount, strip, kemudian %, lalu date, enter, dan hasilnya adalah sama. Dan di sini saya menggunakan min, saya menyamakan dengan hasil output dari %f. Teman-teman pun bisa menggantinya menjadi garis miring seperti ini, lalu enter. Oke. Jadi untuk ini antara garis miring atau min, teman-teman bisa bebas ingin menggunakan yang mana. Dan kita misalkan bisa juga kita mengetikkan date, kemudian tambah %d, enter. Nah, di sini %d dia menampilkan bulan 10, tanggal 4, dan tahun 21. Jadi dia ngambil akhiran tahun di akhir. Jika 2021 berarti 21, jika 2022 berarti 22. Dan ini sama juga dengan date, %, kemudian mount, kemudian garis miring, %, kemudian date, kemudian garis miring, %, kemudian years, enter. Hasilnya adalah sama. Jadi jika perbedaan antara Y kecil dan Y besar adalah, jika Y kecil, dia hanya menampilkan tahun dengan angka di akhir, yaitu 21. Tapi jika Y besar, dia menampilkan tahun, angka tahun yang lengkap. Kemudian di sini saya Ctrl L. Kita ketikkan lagi date, dan di sini kita bisa menggunakan tag
date seperti ini, kemudian kita isikan string misalkan tomorrow seperti ini, dan di sini dia akan menghasilkan 5 Oktober 2021. Dan kita juga bisa misalkan 1 days ago, yang artinya adalah 1 hari yang lalu, enter, dan 1 hari yang lalu adalah tanggal 3. Karena sekarang tanggal 4, berarti kemarin adalah tanggal 3. Oke, kemudian teman-teman bisa juga di sini ubah ke month. 1 bulan yang lalu adalah bulan September, karena sekarang bulan Oktober. Kemudian bisa juga diganti menjadi years ago, tahun 2020, karena sekarang tahun 2021. Oke, kemudian apa lagi ya yang biasa sering digunakan? Oke, kita coba lagi date, kemudian %f untuk menampilkan tanggal seperti ini. Misalkan teman-teman ingin menambahkan jam, kita bisa menggunakan %h yang artinya adalah hour atau jam. Kemudian kita bisa menambahkan minute atau m besar. Kemudian kita bisa menambahkan second seperti ini, kemudian enter. Dan di sini otomatis dia akan menampilkan tahun, bulan, dan tanggal. Lalu H di sini adalah untuk hour, kemudian 59 adalah untuk menit, dan S di sini adalah untuk second. Oke. Dan misalkan jika teman-teman hapus, berarti teman-teman hanya menampilkan jam dan juga menit. 2259 sama dengan ini, 2259. Oke.